Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, malam itu ketika para penghuni perkemahan Banyu Biru beristirahat karena kelelahan, Kebu Kanigoro dan Maiso Jenar duduk berdua, dan pada malam itu Kebu Kanigoro memberikan beberapa nasihat kepada Maiso Jenar mengenai langkah-langkah menuju kembali ke Banyu Biru. Aryo Saloka pun sempat mendengarkan saat ia beristirahat ketika ia belum memejamkan matanya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Dari ruang di sebelah, Aryo mendengar napas gurunya mengalir dengan irama teratur. Agaknya Maiso Jenar itu telah tertidur dengan nyenyaknya. Tiba-tiba Aryo Saloka pun menguap. Perlahan-lahan ia menutup pintu pondok itu dan perlahan-lahan ia berjalan ke tempat pembaringannya untuk kemudian merebahkan diri. Karena lelah dan kantuk, akhirnya ia pun tertidur pula. Apa yang terjadi di perkemahan itu ternyata telah memberikan keyakinan yang lebih tebal lagi bagi Maiso Jenar maupun Aryo Saloka bahwa golongan hitam benar-benar telah meningkatkan kegiatannya. Mereka untuk sementara memang dapat bekerja bersama. Di antara mereka menghanyutkan Banyu Biru dengan harapan untuk menemukan keris-keris Kyai Nogososro dan Kyai Sapu Inten, dan mempergunakan Banyu Biru sebagai sasaran pertama dalam usaha mereka membentuk pemerintahan yang akan dapat menjadi tandingan dari pemerintah di Demak, bahkan dengan tujuan terakhirnya melenyapkan kekuasaan Demak. Dengan demikian, jelaslah kemudian siapakah yang mula-mula membuat rencana itu. Dengan desas-desus serta berbagai macam dalih dan alasan, akhirnya tergeraklah golongan hitam seluruhnya untuk berusaha mendapatkan keris-keris Kyai Nogososro dan Sapu Inten. Mereka mengadakan semacam perjanjian. Siapa yang memiliki keris sifat kandel keraton Demak itu akan diangkat menjadi pemimpin dari segenap gerombolan hitam yang terserak-serak hampir di segenap sudut Demak. Dalam himpunan itu, mereka mengharap dapat menguasai sebagian wilayah Demak dan mempergunakan wilayah itu sebagai daerah pancatan untuk menandingi kekuasaan Demak. Dalam penelaan Maiso Jenar, rencana itu pasti timbul dari Pasing Singa. Apalagi ia telah menyuruh Lowejo untuk mengambil pusaka-pusaka dari perbendaharaan istana, yang sebenarnya perbuatan itu hanya sekedar usaha darinya untuk membuktikan apakah kedua pusaka yang diperbutkan itu bukan sekedar turunannya saja. Meskipun dalam ilmu mereka, Pasing Singan merasa tidak lebih tinggi dari Simorodro, Bugel Kaliki, dan sebagainya, namun ia merasa bahwa ia memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir lebih dari mereka itu. Sehingga bagi Pasing Singan, apabila keris-keris itu sudah berada dalam salah seorang anggota gerombolan hitam, baginya akan lebih mudah untuk mendapatkannya daripada apabila pusaka-pusaka itu berada di istana atau di tangan golongan lain. Karena itu demikian Pasing Singan mendengar Kyai Nogososro dan Kyai Sapu Inten jengkar dari istana. Demikian ia menyusun rencananya. Tetapi rencana yang disusunnya itu tak dapat dilaksanakannya dengan baik, sebab tiba-tiba muncullah Lembu Soro yang meskipun tidak termasuk
dalam golongan hitam, bahkan yang sebenarnya mempunyai pertentangan kepentingan. Namun dalam beberapa hal mereka menunjukkan adanya persamaan perbuatan dan tingkah laku. Mereka sama-sama menaruh minat yang besar terhadap Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten, tidak untuk diserahkan kembali kepada yang berhak, tapi mereka ingin kedua pusaka itu untuk diri mereka sendiri. Dengan demikian jelaslah bagi Maiso Jenar bahwa meskipun dalam gerak mereka dapat mewujudkan irama yang senada, namun di dalam tubuh mereka itu seperti api dalam sekam. Tiap kali berkobarlah api pertentangan yang maha dahsyat untuk memuaskan nafsu kekuasaan mereka masing-masing. Meskipun demikian, Maiso Jenar yakin bahwa mereka tak akan mampu untuk menyusun pemerintahan tandingan. Namun apabila mereka mulai melaksanakan rencana mereka, berarti akan terjadi kekacauan dan keributan, pembunuhan, perkosaan terhadap sendi perikemanusiaan, dan banyak lagi hal-hal yang akan terjadi. Rencana Pasingsingan menjadi semakin terpecah belah ketika kemudian Gajah Soro telah bertindak jauh mendahului perhitungannya, disusul dengan munculnya orang yang bernama Maiso Jenar, yang ternyata adalah orang itulah yang menentukan kegagalannya. Karena itu tak ada jalan lain bagi Pasingsingan kecuali membunuh Maiso Jenar. Dalam keadaan terakhir muncullah rencana Pasingsingan yang maha hebat menurut perasaannya, mengarahkan segenap kekuatan golongan hitam untuk menghancurkan Banyu Biru, memusnahkan orang-orang seperti Maiso Jenar, Lembu Soro, Soro Dipoyono, Laskar Banyu Biru kedua belah pihak, serta tunas-tunas masa depan yaitu Aryo Saloko dan Sawung Sariti sekaligus. Maiso Jenar dapat merasakan betapa dendam yang tersimpan dalam tubuh golongan hitam itu kepadanya, tapi adalah menjadi tanggung jawabnya untuk menanggulanginya. Rombongan dari Nusa Kambangan yang datang ke Banyu Biru, serta rombongan Alas Mentaok yang datang di perkemahan ini memperjelas keadaan. Ternyata ketajaman otak Maiso Jenar cukup mampu untuk mengurai segala sesuatu yang mungkin bakal terjadi serta yang telah direncanakan oleh golongan hitam itu. Begitulah Aryo Saloko pada saat itu, sehingga ia tertidur demikian nyenyaknya. Ketika matahari telah lewat puncak langit, ia terkejut karena gurunya membangunkannya. Ketika ia membuka matanya, dilihatnya Kebu Kanigoro duduk menghadap hidangan makan siang, nasi jagung dengan lauk daging binatang buruan dan sayur-sayuran. "Tidakkah kau lapar?" tanya Maiso Jenar. Aryo Saloko menggeliat, kemudian ia pun segera bangkit dan pergi mencuci mukanya, untuk kemudian bersama-sama dengan Kebu Kanigoro dan Maiso Jenar menikmati makan siang dengan lahapnya. Ketika mereka telah selesai makan, serta sisa-sisa makannya telah disingkirkan oleh Endang Widuri, tiba-tiba terdengarlah Maiso Jenar berkata seperti kepada diri sendiri, "Itulah yang aku cemaskan, Kakang." Aryo Saloko tidak tahu maksud kata-kata itu. Agaknya gurunya telah lama membicarakan sesuatu masalah dengan Kebu Kanigoro. Kebu Kanigoro mengangguk kecil, nampaknya ia pun sedang berpikir. Saat kemudian ia pun menjawab, "Kita dihadapkan pada kemungkinan-kemungkinan yang tak menyenangkan." Aryo mandang kedua laki-laki itu tanpa berkedip. Benarnya ingin juga ia mengetahui persoalannya, namun ia tidak berani bertanya. Ia menjadi semakin tertarik pada persoalan itu ketika dilihatnya wajah gurunya menjadi bersungguh-sungguh. Beberapa saat mereka kemudian berdiam diri, seakan-akan masing-masing terbenam dalam persoalan yang kurang menyenangkan. Di luar terik matahari seperti membakar daun-daun rumputan yang menjadi kering karenanya. Tidak seberapa jauh dari pondok terdengar orang menumbuk padi dan jagung. Suaranya beruntun seperti suara orang berlagu dengan irama yang tetap. Di arah lain terdengar suara tempaan besi gemerincing bersaut-sautan.
Beberapa orang pandai besi sudah bekerja keras untuk membuat atau memperbaiki alat-alat pertanian, dan bahkan ada di antara mereka yang membuat senjata. Kemudian terdengarlah Maesha Jenar berkata, "Kakang, aku kira aku perlu memberikan keterangan mengenai tugas kita kepada Arya Saloka." Kebo Kanikara mengangguk mengiyakan jawabnya, "Berilah ia gambaran apa yang sudah terjadi dan apa yang kira-kira akan terjadi." Arya Saloka menggingsar duduknya, ia menjadi bergembira. Dengan demikian ia mengharap akan dapat mengetahui kesulitan apakah yang sedang membebani perasaan gurunya serta Kebo Kanikara. "Arya," kata Maesha Jenar, "aku akan menceritakan perjalanan kami sebagai utusanmu ke Banyu Biru. Aku akan mengatakan apa adanya supaya kau mendapat gambaran yang benar terhadap daerahmu serta orang-orang yang sedang berada di sana." Arya Saloka mendengarkan kata-kata Maesha Jenar dengan penuh minat. Ketika kemudian Maesha Jenar menceritakan apa yang telah dialami selama ini, maka kata demi kata diperhatikannya dengan sungguh-sungguh, bahkan seolah-olah ia sendiri ikut serta mengalami perjalanan yang kurang menyenangkan. Maesha Jenar menceritakan apa yang telah terjadi, namun ia mencoba untuk tidak menimbulkan kecemasan, apalagi ketakutan pada Arya Saloka. Ia mencoba untuk menyingkirkan sentuhan-sentuhan pada perasaan anak itu, sebab ia tahu benar betapa halusnya perasaan Arya Saloka sebagai seorang anak yang sejak belasan tahun harus sudah berpisah dari ikatan kasih sayang ayah bundanya. Meskipun demikian, Maesha Jenar dan Kebo Kanikara terkejut mendengar pertanyaan Arya Saloka yang pertama. Ia tidak bertanya tentang kemungkinan-kemungkinan bagi dirinya sendiri. Ia tidak bertanya apakah dirinya masih mempunyai kemungkinan untuk kembali ke tanah pusakanya yang telah lama terlepas dari tangannya. Ia tidak bertanya apakah masih ada kemungkinan baginya untuk kembali ke Banyu Biru bagaimana ayahnya. Tapi pertanyaan yang pertama-tama diucapkan oleh anak muda itu adalah, "Paman, tidakkah Paman bertemu dengan Bunda?" Maesha Jenar menarik napas dalam-dalam. Beberapa saat ia berpandangan saja dengan Kebo Kanikara. Bagaimana ia akan menjawab pertanyaan itu memang dalam saat yang gawat seperti yang dihadapinya pada saat itu. Terlupakan kepentingan lain, sehingga pada saat itu ia tidak bertanya dan berusaha menemui Nyai Ageng Gad. Karena itulah maka ia tidak bercerita tentang orang itu. Arya Saloka yang mendengarkan setiap kata demi kata menjadi kecewa ketika cerita Maesha Jenar itu berakhir tanpa menyebut ibunya. Justru ibunya itu bagi Arya Saloka adalah suatu kepentingan yang tak kalah artinya dari segenap kepentingan-kepentingan yang lain. Akhirnya Maesha Jenar menjawab, "Arya, aku minta maaf kepadamu bahwa aku tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk berbuat lebih banyak dari yang sudah aku lakukan. Sehingga dengan demikian aku tidak dapat menemui Nyai Ageng Gajah Soro. Tapi karena kakekmu Ki Ageng Soro Dipoyono tidak mengatakan sesuatu, aku kira ibumu itu pun tidak mengalami sesuatu." Mendengar jawaban itu, Arya Saloka menundukkan wajahnya. Ia benar-benar kecewa. Demikian rindunya ia kepada ibunya, sehingga rasa-rasanya ia meloncat langsung ke Banyu Biru saat itu juga. Maesha Jenar dan Kebo Kanikara dapat menyelami perasaan anak itu sedalam-dalamnya. Mereka merasa juga bahwa Arya telah menyalahkan mereka. Kenapa mereka sama sekali tidak ingat kepada orang yang telah melahirkan, membesarkan dengan penuh kasih sayang? Maka berkatalah Maesha Jenar perlahan-lahan dan hati-hati untuk menenteramkan hati anak itu, "Arya, tenangkanlah hatimu, berbanggalah kau, karena kau telah menjauhkan kepentingan pribadimu, terpisah dari ayah bunda, tapi dengan menjunjung tinggi pengabdian diri terhadap sesama, terhadap rakyatmu dan terhadap Tuhanmu
sebagai sumber dari pengabdianmu menegakkan kebenaran dan keadilan. Arya Saloka masih saja menundukkan wajahnya, namun kata gurunya itu meresap pula di dalam kalbunya. Akhirnya ia mencoba untuk menghadapi kenyataan itu sebagai seorang laki-laki. Bagaimanapun kerinduan itu bergolak dalam dadanya, namun ia mencoba untuk menekannya kuat-kuat. Bukankah kepentingan rakyatnya jauh lebih berharga dari kepentingan diri? Seandainya ia kemudian tenggelam dalam duka karena perasaan rindunya kepada bunda, apakah yang akan dapat disumbangkan kepada tanah perdikan Banyu Biru, tanah pusakanya? Karena itu maka kemudian ia mengangkat wajahnya. Dengan penuh tekad ia berkata, "Paman, biarlah aku lupakan perasaan rinduku pada bunda. Lalu apakah yang harus aku kerjakan?" Mesojenar mengangguk-anggukkan kepalanya dengan bangga, katanya, "Demikianlah putra Ki Ageng Gajah Soro. Tengadahkanlah dadamu, besarkanlah hatimu, sebab di depanmu ternganga jurang kewajiban yang maha besar. Nah, anakku, bersiaplah untuk dapat beberapa hari ini bersama-sama dengan segenap laskarmu datang ke Banyu Biru." Tiba-tiba wajah Arya Saloka jadi berseri. Dengan demikian ia akan bertemu kembali dengan tanah tercinta, dengan sawah ladang, kampung halaman, meskipun mungkin harus ditebusnya dengan darah. Berapa saat kemudian berjalanlah Arya Saloka meninggalkan pertemuan itu. Ia tidak tahu kenapa yang mula-mula dilakukan adalah pergi kepada Endang Widuri dan mengabarkan rencana pamannya itu kepadanya. "Kita kan bersama-sama ke Banyu Biru?" tanya Endang Widuri yang tiba-tiba menjadi gembira pula. "Ya," jawab Arya Saloka. "Aku akan dapat melihat rumahmu yang pernah kau ceritakan kepadaku di lereng pegunungan Telomoyo," saut Widuri dengan mata yang berkilat-kilat. "Bukankah begitu?" "Ya," jawab Arya Saloka singkat. "Dari halaman rumahmu dapat kita lihat wajah Rawa Pening yang berkilau," Widuri meluruskan. "Bukan dari halaman rumahku, tapi dari alun-alun di muka rumahku." Arya Saloka membetulkan, "Ya, dari alun-alun di muka rumahmu. Jadi rumahmu itu mempunyai alun-alun?" tanya Endang Widuri. Widuri meneruskan, "Kalau begitu kau adalah anak seorang kaya dan terhormat. Menurut ayahku di muka istana Demak pun ada alun-alun." "Tidak selalu," potong Arya. "Ayahku bukanlah orang yang kaya, tapi adalah lazim bahwa di muka rumah kepala daerah Perdikan terdapat alun-alun. Di Paminit juga ada alun-alun. Di Pangrantunan bekas rumah kakek juga terdapat alun-alun. Bahkan di muka rumah Kademangan Paman Soroyudo di Gunung Kidul katanya ada juga alun-alun." "Kapan kita berangkat?" tiba-tiba Endang Widuri bertanya, seolah-olah tidak sabar lagi menunggu sampai esok. Arya Saloka menggelengkan kepalanya. "Entahlah," jawabnya. "Sebulan, 2 bulan, atau setahun lagi?" tanya Endang pula. Seharusnya Arya Saloka lah yang paling tidak bersabar. Tiba-tiba terdengar suara Roro Wilis dari belakang mereka. Segera mereka itu pun menoleh dan tiba-tiba terbesitlah perasaan malu dalam dada Endang Widuri. Perasaan yang selama ini belum pernah dirasakannya, karena itu pipinya pun kemudian menjadi merah. Tapi perasaan itu hanya sebentar menjalar dalam dirinya, kemudian kembali terdengar suaranya renyah. Kakang Arya Saloka pun sebenarnya tidak bersabar pula, tapi ia tidak mau mengatakannya. Dan aku menjadi sangat ingin melihat kehidupan Bukit Telomoyo dan kecerahan wajah Rawa Pening di pagi yang bening. Roro Wilis tersenyum. Sebenarnya di dalam hatinya sendiri pun tersimpan pula harapan agar segera sesuatunya menjadi lekas terselesaikan, sebab seorang gadis ia lebih mudah tersentuh oleh perasaan rindu kepada keluarga, pada hidup kekeluargaan yang lumrah. Meskipun dalam tubuhnya mengalir juga darah pengembara dari kakeknya, Pandanalas, namun baginya lebih baik hidup tentram damai dalam pelukan keluarga yang bahagia, bermain-main dengan anak dan suami, serta bergurau dengan tetangga.
Roro Wilis menarik napas dalam-dalam, kemudian ia pun ikut duduk bersama dengan Aryo dan Endang Widuri, ikut bercakap-cakap dengan mereka untuk melupakan kerinduannya pada masa yang diimpikan. Namun ia pun tersadar-sadarnya bahwa ia harus mengutamakan membantu orang yang dicintainya dalam mengemban kewajiban. Ia harus dapat menekan diri dalam pergolakan masa kini. Tapi agaknya Maesa Jenar tidak menunda-nunda waktu lebih lama. Ketika matahari pada sore hari itu terbenam, mulailah ia mengumpulkan beberapa orang pemimpin laskar Banyu Biru di gardu pimpinan. Kebukanegoro, Roro Wilis, bahkan Endang Widuri pun hadir pula. Mantingan, Wirosobo, Wonomerto, Bantaran, Panjawi Jaladri, Sendang Papat, Sendang Parapat, dan beberapa orang lagi. Dalam kesempatan itu Maesa Jenar membeberkan segala sesuatu mengenai persoalan yang rumit yang menyangkut diri Aryo Saloka. Karena itu ia ingin membawa Aryo Saloka ke Banyu Biru, tapi tidak dalam rombongan kecil, melainkan bersama-sama berangkat sebagai suatu pernyataan bahwa apabila terpaksa, laskar Banyu Biru yang setia itu pun memiliki kekuatan yang tak dapat diabaikan. Dalam keriuhan sambutan yang bergelora disertai dengan keikhlasan berkorban dari para pemimpin laskar, terdengar Maesa Jenar berkata, "Laskar Banyu Biru yang setia, kalian harus ingat akan tujuan kalian. Sekali lagi aku katakan, kita kembali ke Banyu Biru tidak akan membalas dendam. Kita datang ke Banyu Biru untuk kepentingan kebenaran dan keadilan, untuk kepentingan kemanusiaan. Karena itu, jangan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan perasaan keadilan, dan bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan." Pertemuan itu menjadi hening, suatu pertanda bahwa kata-kata Maesa Jenar benar-benar meresap dalam dada setiap orang yang mendengarkan. Kemudian terdengarlah ia melanjutkan, "Ingatlah bahwa kalian berada dalam satu pimpinan. Jangan berbuat sendiri-sendiri yang dapat merugikan nama baik kalian sebagai pejuang. Nah, sejak besok pagi, bersiagalah untuk setiap saat berangkat ke Banyu Biru." Laskar Banyu Biru yang setia itu menyambut pernyataan Maesa Jenar dengan penuh tekad. Mereka menyingkir ke daerah Candi Gedong Songo karena mereka sama sekali tidak mau menerima keadaan yang menyedihkan di tanah mereka. Karena itu ketika mereka mendapat kesempatan untuk kembali ke Banyu Biru, mongkoklah hati mereka. Mereka tidak mengharap hal yang berlebih-lebihan. Mereka tidak mengharap untuk kemudian menjadi Demang, Lurah, atau Bebau. Tapi mereka sekedar mengharap pemerintahan yang adil dan jujur, berlandaskan pada sendi-sendi yang telah diletakkan sejak masa pemerintahan Ki Ageng Suro Dipoyono. Sebagai seorang yang patuh kepada agamanya, Ki Ageng Suro Dipoyono mendasarkan pemerintahan kepada ketaatannya, pengagungan dan kebaktiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber yang tidak tanduk, dan tingkah lakunya di dalam menjalankan pemerintahan, cinta kasih kepada sesama, kepada manusia sebagaimana Tuhan menjadikan manusia dengan penuh cinta kasih, kepada tumpah darah kampung halaman serta lingkungan yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia, mendasarkan pemerintahan pada kepentingan rakyatnya, serta mendengarkan dan melaksanakan pendapat mereka untuk kesejahteraan mereka lahir dan batin, tidak hanya dalam ucapan penghias bibir, tapi benar-benar dalam pengamalan dan perbuatan.